Kami sedang mengikuti berita besar yang sedang berkembang dalam kasus yang menyita perhatian publik. Saudara tiri Anna Kepner telah ditahan. Timothy Hudson telah bebas sejak dia diduga melakukan pelecehan seksual dan membunuh saudara tirinya yang berusia 18 tahun di atas kapal pesiar Carnival selama liburan keluarga tahun lalu. Namun kami baru saja mendapatkan detail terbaru tentang mengapa dia sekarang berada di balik jeruji besi dan apa artinya ini bagi kasus kekerasan keluarga yang mengganggu yang diduga terjadi di laut. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Baiklah, ini adalah pembaruan besar dalam cerita ini. Anda mungkin ingat pada sidang pengadilan terakhir Timothy Hudson, hakim yang menangani kasus ini di pengadilan federal mengatakan bahwa dalam kebanyakan situasi bahkan tidak perlu dipertanyakan lagi apakah seseorang harus ditahan sebelum persidangan, mengingat tuduhan dan dakwaan yang dihadapinya. Namun karena Hudson baru berusia 16 tahun, hal itu membuat segalanya menjadi rumit. Namun semua ini berubah secara drastis malam ini karena Timothy Hudson sekarang dilaporkan berada di penjara Citrus County di Florida yang pertama kali diberitakan oleh West Television dari Orlando. Citrus County terletak di utara Tampa dan berada di pesisir Teluk Meksiko di Florida. Jadi ini adalah video yang mungkin Anda ingat tentang Timothy Hudson tiba di Miami di pengadilan federal awal bulan ini untuk sidang jaminan. Meskipun menghadapi tuduhan pembunuhan dan kekerasan seksual, remaja berusia 16 tahun itu. Sampai apa yang baru saja kami ketahui dalam beberapa jam terakhir, ia telah tinggal bersama anggota keluarga di pesisir Teluk Meksiko di Florida dengan syarat yang diperintahkan pengadilan. Dia belum pernah dipenjara sampai saat ini. Namun, sebuah dokumen pengadilan yang baru saja dibuka untuk publik yang diajukan pada 10 Juni menunjukkan bahwa hakim federal yang menangani kasus ini mengatakan bahwa Hudson seharusnya dipenjara sampai persidangannya. Dalam dokumen tersebut tertulis, kutipan, bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan yang didakwakan di sini, tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan kekerasan seksual berat terhadap seorang wanita muda yang juga saudara tiri terdakwa saat mereka berada di ruang terbatas di kapal di laut sudah cukup dengan sendirinya untuk mengharuskan penahanan, tulis hakim federal tersebut. Dia melanjutkan dengan mengatakan, seorang terdakwa yang kini diadili sebagai orang dewasa didakwa berdasarkan alasan yang masuk akal karena dengan sengaja mengambil nyawa seseorang dan melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya. Dalam melakukan hal tersebut, terdakwa menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain yang tidak dapat diatasi hanya dengan jam malam, pemantauan atau penempatan dalam tahanan. Sekarang Hudson telah tinggal bersama anggota keluarganya, sementara kasusnya diproses melalui sistem pengadilan. Awalnya, dia didakwa sebagai anak di bawah umur karena usianya, dan semua hal tentang kasus tersebut hingga saat itu dirahasiakan. Tapi kemudian, kasusnya dipindahkan ke pengadilan federal dewasa, dan dia menghadapi tuduhan yang sangat serius dengan dugaan yang sangat mengkhawatirkan terhadap dirinya. Dia dituduh mencekik saudara tirinya, Anna Kepner, hingga tewas di sebuah kamar di kapal pesiar yang mereka tempati selama liburan keluarga yang singgah di beberapa tempat di Karibia. Dia juga dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap Anna Kepner. Pada sidang penahanan pra-persidangan di mana jaksa penuntut berargumen bahwa dia berbahaya berdasarkan tuduhan tersebut, pembelaan Timothy Hudson berargumen bahwa dia seharusnya diizinkan untuk tetap tinggal bersama pamannya karena dia tidak melanggar syarat apapun yang telah ditetapkan saat dia berada di sistem peradilan anak. Jadi, dengan Timothy Hudson sekarang di penjara menunggu persidangan, apa artinya itu untuk langkah kita selanjutnya dalam cerita ini? Baru-baru ini juga ada garis waktu yang lebih rinci tentang tuduhan yang diuraikan dalam dokumen yang dibuka, menunjukkan kepada kita apa yang menurut FBI mereka temukan di kapal pesiar itu. Mari kita bahas hal itu. Untuk memahami cerita ini, Anda harus kembali ke awal, yaitu tanggal 2 November tahun lalu. Dan saat itulah anak Kepner dan keluarganya naik kapal pesiar Carnival di Miami. Seharusnya itu menjadi liburan yang menyenangkan. Namun pengaturan tempat tinggal di kapal pesiar ini benar-benar patut dicatat dalam kasus ini. Anna yang berusia 18 tahun berbagi kabin dengan adik tirinya yang berusia 13 tahun dan kakak tirinya yang berusia 16 tahun. Dan nama anak berusia 16 tahun itu adalah Timotheus Hudson. Sekarang di seberang lorong ada ayah Anna, Christopher Kepner, dan istrinya, seorang wanita bernama Chantel yang merupakan ibu kandung Timotheus Hudson. Dan ada juga dua saudari tiri perempuan Anna, mereka masih di bawah umur, yang tinggal di kamar bersama orang tua.
Sekarang tampaknya sebagian besar pelayaran ini berjalan seperti yang diharapkan. Keluarga itu berlayar dengan kapal ini ke beberapa tempat di Karibia, seperti Cozumel, Meksiko. Namun kemudian pada tanggal 7 November, kisah ini berubah menjadi tragedi. Dokumen menyatakan bahwa para kru pergi untuk membersihkan kamar 8343 pada pagi itu. Dan saat itulah mereka menemukan tubuh Anna Kepner yang berusia 18 tahun. Menurut para penyelidik, dia telah dibungkus dengan selimut dan disembunyikan di bawah tempat tidurnya. Mereka menulis, kutip, tampaknya seseorang telah mencoba menyembunyikannya. Kemudian FBI dipanggil karena mereka menangani penyelidikan seperti ini di kapal pesiar dan di perairan internasional. FBI naik ke kapal itu. Mereka mewawancarai anggota keluarga. Lalu mereka menonton rekaman video pengawasan dari kapal itu. Dan ini sangat penting. Agen juga berbicara dengan saudara tiri Anna, anak laki-laki berusia 13 tahun yang berbagi kamar dengan Anna dan tersangka pembunuhan Timothy Hudson. Sekarang setelah makan malam, pada malam ketika Anna meninggal, dia kembali ke kamar karena katanya dia tidak enak badan. Tapi kemudian anak laki-laki berusia 13 tahun itu mencoba kembali ke kamar yang sama untuk tidur. Dan dia mengatakan ketika dia membuka pintu kamar itu, kutip, T, yang sekarang kita tahu adalah Timothy Hudson, mengulurkan tangannya untuk menghalangi pintu masuk kamar agar tidak terbuka dan tidak mengizinkan saksi anak di bawah umur itu masuk, serta berteriak, kutip, tunggu, jangan masuk. Ini mencurigakan, setidaknya bisa dibilang begitu. Tapi saya rasa pada saat itu tidak ada yang menduga apa yang akan ditemukan di dalam kamar itu dan cerita yang sekarang sudah kita liput selama berbulan-bulan. Sekarang, 13 tahun itu mengatakan semua lampu di kabin menyala dan pintu kamar mandi serta lemari terbuka. Hudson diduga memaksa anak berusia 13 tahun itu untuk menunggu di luar kamar di lorong. Lalu setelah beberapa saat, dia membiarkannya masuk. Jadi, FBI kemudian membuat garis waktu tentang apa yang mereka katakan Hudson diduga lakukan berdasarkan rekaman video pengawasan ini. Dan ini sangat penting ketika Anda memikirkan kasus yang akan dibangun oleh jaksa. Jadi pada pukul 19.35 malam ketika Anna Kepner meninggal, dokumen menyatakan bahwa Timothy Hudson pergi ke kabin yang dia tempati bersama Anna. Lalu 3 menit kemudian pada pukul 19.38, Anna Kepner terlihat masuk ke kamar itu. Dan itulah terakhir kalinya menurut pihak berwenang dia terlihat masih hidup. Lalu pada pukul 7.51, saudara laki-laki seayah atau seibu Anna yang berusia 13 tahun mencoba masuk ke kamar itu dan dia segera pergi setelahnya. Kemudian pada pukul 10.13 malam, Timothy Hudson meninggalkan kamar sendirian. Para penyelidik mengatakan dalam 1 jam berikutnya ada cukup banyak pergerakan keluar masuk kamar ini. Kutipan, saat membuka pintu kabin pada pukul 22.13. T yang merupakan Timothy Hudson terlihat menoleh ke kiri dan kanan di lorong, tampak memeriksa apakah ada orang di lorong. Dan kemudian dia berjalan keluar dari kabin 8343. Dan ini adalah satu-satunya waktu di mana Hudson melakukan tindakan itu saat keluar dari pintu kabin. Dokumen kemudian menunjukkan Hudson keluar masuk kabin 2 kali lagi antara pukul 10.12 dan pukul 10.49. Lalu pada pukul 10.53, dia memasang tanda privasi di pintu. Dia kemudian kembali ke kabin tepat setelah pukul 11.00 malam. Dan tak lama kemudian, pada pukul 11.21, adik tiri yang masih di bawah umur masuk ke kabin. Dan dia mengatakan kepada FBI bahwa dia tidak melihat kakaknya di dalam kabin. Dia kemudian pergi beberapa menit kemudian pada pukul 11.23. Hudson diduga keluar masuk kabin pada pukul 11.44 dan tak lama setelah tengah malam pada pukul 12.09. Lalu Anda melihat anak berusia 13 tahun yang mencoba masuk ke dalam kabin dan saat itulah Timothy Hudson diduga mengatakan kepadanya untuk tidak masuk dan memaksanya menunggu di lorong. Dia kemudian masuk ke dalam kamar dan diduga anak berusia 13 tahun itu kemudian tidur di kamar tersebut tanpa mengetahui bahwa tubuh saudari tirinya ada di bawah tempat tidur. Hudson diduga telah mengatakan kepada anggota keluarga bahwa dia tidak ingat apa yang terjadi pada malam ketika Anna meninggal. Tapi kemudian Anda harus bertanya-tanya ketika mendengar tentang pergerakannya pada malam ketika Anna meninggal, seberapa kuat argumen itu bisa dibuat. Selain itu, Anda juga mendengar tentang apa yang dia lakukan dengan ponsel Anna yang akan kita bicarakan sebentar lagi. Itu juga bisa sangat memberatkan bagi pihak pembela.
Sekarang keesokan paginya setelah Ana diduga dibunuh, tubuhnya ditemukan dan dokumen menunjukkan pada pukul 11.27 pagi, Timothy Hudson terlihat berjalan melewati kamar di mana ada keributan dari kru yang sedang mencoba mencari tahu bagaimana wanita muda ini meninggal. Dan ini sangat mengerikan jika benar apa yang diduga dilakukan oleh Timothy Hudson. Menurut dokumen, kutip, dia sama sekali tidak berusaha melihat apa yang terjadi di dalam, meskipun begitu banyak orang masih berada di dalam kabin dengan pintu terbuka. Dia melihat lurus ke depan dan berjalan menjauh. Anda pasti akan berpikir jika ada keributan besar di ruangan tempat Anda menginap bersama anggota keluarga Anda, setidaknya Anda akan melihat, kecuali jika Anda diduga sudah tahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada wanita muda yang sedang berbagi kamar dengan Anda. Sekarang soal Ana. Dia banyak mendokumentasikan kehidupannya di media sosial seperti TikTok. Dan seperti banyak remaja lainnya, dia selalu membawa ponselnya. Namun setelah jasadnya ditemukan, pihak berwenang mengatakan bahwa ponsel itu hilang. FBI mengatakan mereka menemukan ponselnya di bagian barang hilang dan ditemukan kapal. Ada seorang anggota kru yang mengatakan mereka menemukannya di tempat sampah dan tampaknya ponsel itu rusak dan hancur. Sekarang berikut beberapa detail lainnya menurut penyelidik. Rekaman video pengawasan diduga menunjukkan Timothy Hudson meninggalkan kabin pada pukul 9.26 pagi sehari setelah Kepner dibunuh. Kemudian dia kembali pada pukul 9.48 pagi. Dia kemudian meninggalkan kabin lagi pada pukul 9.50 dan tampaknya, menurut pihak berwenang, dia membawa sesuatu di tangannya. Pihak berwenang kemudian mengikutinya melalui kamera. Saat mereka mengikuti rekaman CCTV ini, mereka melihat bahwa pada pukul 9.52 pagi, Timothy Hudson diduga memasukkan tangannya ke tempat sampah yang sama di mana ponsel anak Kepner kemudian ditemukan. FBI, selain memiliki rekaman CCTV, mereka juga mendapatkan GPS dari ponsel Ana dan mereka bisa melihat ke router mana saja ponsel itu terhubung di kapal. FBI mengatakan mereka melacak ponsel itu dan mereka menemukannya bergerak di rute yang sama yang diduga diambil oleh Timothy Hudson menuju tempat sampah itu, yang berarti dia diduga mengambil ponsel Ana setelah diduga membunuhnya dan kemudian membuangnya ke tempat sampah. Dokumen kemudian menjelaskan secara rinci tentang bagaimana pihak berwenang menemukan bahwa Ana Kepner telah mengalami pelecehan seksual. Sekarang, detail dari bagian cerita itu menurut saya sangat penting dalam kasus ini dan tuduhan yang dihadapi oleh Timothy Hudson. Tapi sejujurnya, detailnya terlalu vulgar untuk dibicarakan di sini. Namun terkait dengan DNA, ada perkembangan besar dalam kasus ini. Jadi, inilah yang kami ketahui. Dokter forensik melakukan tes pemerkosaan pada Ana. Dan ada sampel usap yang diduga cocok dengan DNA Timothy Hudson menurut para penyelidik. Tapi inilah kejutannya. Ada juga kecocokan dengan seseorang yang oleh pihak berwenang disebut sebagai saksi minor 2 dalam dokumen ini. Dan mereka mengatakan bahwa itu adalah seorang anak laki-laki yang tinggal di luar negara bagian. Dan mereka mengatakan bahwa dia berhubungan badan dengan Ana di kapal pesiar ini. Sekarang, belum jelas apa keadaan yang melibatkan individu tersebut dan apakah hal itu bisa menimbulkan keraguan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang video itu hanya menunjukkan rekaman CCTV. Hudson, saudara tiri berusia 13 tahun, dan Kepner masuk ke ruangan itu. Dan kemudian ada saudara tiri yang sudah dikesampingkan sebagai penyumbang DNA. Pemeriksa medis mengatakan bahwa Timothy Hudson diduga melakukan pelecehan seksual terhadap Ana sebelum dia meninggal. Pada sidang penahanan untuk Timothy Hudson, hakim yang menangani kasus ini mengatakan bahwa salah satu alasan pada saat itu dia tidak menahan Hudson adalah karena masih perlu dilakukan pencarian fasilitas untuk Hudson, mengingat usianya. Hakim juga menyebutkan bahwa dia ingin mencari tempat yang agak dekat dengan tempat tinggal keluarganya, bukan fasilitas di Miami-Dade County, tempat kejahatan tersebut diduga terjadi. Dan malam ini tampaknya sejalan dengan hal itu karena dia dilaporkan berada di penjara Citrus County. Jadi dengan Hudson sudah ditahan, apa langkah selanjutnya? Saya berbicara dengan mantan jaksa negara bagian untuk Palm Beach County, Dave Ehrenberg, sebelum Hudson ditahan tentang kemana kasus ini bisa berlanjut selanjutnya. Terutama mengingat garis waktu terbaru yang dijelaskan oleh FBI dalam dokumen yang baru dibuka itu. Ini yang dia katakan. Bergabung bersama kami lagi sekarang untuk membicarakan kasus ini dari Florida, mantan jaksa negara bagian untuk Palm Beach County, Dave Ehrenberg. Terima kasih sudah hadir di sini. Anda membacanya ada 145 halaman, tapi sekitar 20 halaman benar-benar menjabarkan narasi spesifik yang disusun FBI dalam menyelidiki kasus ini.
Apa yang paling menonjol menurut Anda? Maksud saya, jika Anda adalah jaksa dalam kasus ini, apa artinya ini bagi Timothy Hudson? Yang paling menonjol bagi saya, Chris, adalah indikasi kesadaran bersalah. Dan di sini, Anda punya terdakwa yang tertangkap kamera melihat ke kiri dan kanan saat dia keluar dari ruangan. Lalu dia berusaha keras untuk mencegah saudaranya masuk ke dalam ruangan. Dia bilang, tunggu di luar, karena katanya dia sedang berganti pakaian. Dan saudaranya merasa itu aneh karena semua lampu menyala, pintu tirai terbuka, dan sudah jelas siapa orang terakhir yang terlihat bersama korban. Tapi kalau bicara soal kesadaran rasa bersalah, kamu bisa lihat dia berjalan di sekitar kapal terekam kamera dengan ponsel yang merupakan milik Anna Kepner, lalu mencari tempat untuk menyembunyikannya. Dan kemudian, untuk beberapa saat, dia berada di lokasi tempat ponsel itu disembunyikan, menaruh ponsel di sana. Siapa yang melakukan itu, kecuali kamu adalah orang yang membunuh Anna Kepner. Kamu tahu, di bagian 2, seperti keesokan paginya, aku rasa sekitar jam 9.30 atau semacam itu. Jadi ini setelah para kru, menurut FBI, mereka menemukan jasadnya. Dan kemudian kamu bisa membayangkan keributan yang terjadi. Dan mereka bilang Timothy Hudson berjalan melewati kamar itu dan dia tidak benar-benar melihat ke dalam. Kamu tahu, maksudku ini adalah kamarnya yang mereka maksud. Dan dia hanya lewat begitu saja. Dan seperti tidak kamu tahu, dia hanya melihat lurus ke depan saat melewatinya. Pada saat yang sama, kamu tahu, bahasa tubuh itu sangat subjektif. Kamu tahu, itu bisa berarti banyak hal berbeda tergantung dari sudut pandang yang kamu gunakan. Seperti bagaimana biasanya pengadilan melihat jenis-jenis informasi seperti itu. Seberapa besar kemungkinan hal-hal seperti itu masuk ke dalam persidangan, di mana seorang juri bisa melihatnya dan berkata, oke, mungkin dia, entah karena alasan apa, melihat ke arah lain, atau mungkin dia melihat keluar ruangan karena ada sesuatu yang lain sedang terjadi. Ketika hal itu sangat subjektif, seberapa besar kemungkinan hal-hal tersebut masuk ke dalam apa yang ingin disampaikan oleh jaksa? Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu bukti yang relevan? Kalau iya, maka akan diterima. Setelah itu, terserah pada para juri untuk menyusun kepingan-kepingan teka-teki tersebut. Jadi, itu bagian dari teka-teki. Kamu tahu, siapa orang terakhir yang terlihat bersama Anna Kepner? Lalu tentu saja, kamu juga punya semua bukti forensik. Kamu punya semua bukti pembunuhannya, juga bukti kekerasan seksual terhadapnya. Tapi ketika bicara soal indikasi rasa bersalah, ya, kamu bisa lihat dia di video mondar-mandir mencari tempat sampah untuk membuang ponselnya. Dan kemudian dia ada di tempat di mana ponselnya ditemukan. Dialah yang meletakkannya di sana. Kamu bisa lihat dia di kamera, menoleh ke kiri dan kanan untuk memastikan tidak ada yang melihatnya meninggalkan tempat itu. Dia berada di ruangan itu selama berjam-jam sendirian bersama Ana. Kamu tidak pernah melihat Ana lagi setelah itu. Maksudku, ada begitu banyak bukti di sini. Ini menurutku akan sulit bagi pihak pembela untuk benar-benar mengklaim bahwa itu bisa saja orang lain. Kecuali fakta bahwa ada bukti DNA dari orang lain yang tampaknya berhubungan seks dengan Ana di kapal pesiar. Tapi di saat yang sama, itu juga bisa membantu pihak penuntut, karena itu menetapkan motif. Kenapa seseorang bisa tiba-tiba bertindak seperti ini? Kamu punya seseorang yang sudah lama memiliki ketertarikan yang mendalam pada saudara tirinya, lalu dia marah besar ketika tahu bahwa dia bersama pria lain di kapal pesiar. Dan itulah yang memotivasinya untuk melakukan kekerasan seksual terhadapnya, lalu menguncinya dengan kuncian leher sampai gendang telinganya pecah. Itu sangat mengerikan. Dan saya akan bertanya sedikit tentang pengaturan pra-persidangan untuk Timothy Hudson. Karena maksud saya, dia baru berusia 16 tahun. Saya mengerti itu, tapi apa yang dituduhkan kepadanya itu benar-benar menjijikan. Memang benar, setidaknya begitu. Tidak ada kamera di dalam kabin itu sendiri. Dan kita melihat banyak pergerakan keluar masuk. Dan kita tahu apa yang dituduhkan berdasarkan laporan dokter forensik. Tapi seberapa besar masalah itu bagi jaksa? Karena di saat yang sama, jika Anda adalah pengacara pembela yang sangat baik, Anda bisa menciptakan realitas alternatif, cerita alternatif tentang apa yang terjadi. Dan sebenarnya tidak ada bukti tentang apa yang terjadi di dalam kamar itu. Jelas, Anna Kepner kehilangan nyawanya, tapi soal apa yang terjadi sebelumnya, apakah ada pertengkaran, apakah semuanya atas dasar suka sama suka, tidak ada video yang membuktikan bahwa itu tidak terjadi. Ya, bisa dipastikan. Karena ada DNA terdakwa yang ditemukan pada Ama, argumennya adalah bahwa hubungan seksual itu atas dasar suka sama suka. Dan saya tidak tahu apa yang akan mereka katakan soal pembunuhannya, tapi mereka akan mengatakan bahwa untuk kasus kekerasan seksual itu terjadi atas dasar suka sama suka.
Tapi buktinya menunjukkan bahwa pakaian dalamnya ditemukan di dalam tubuhnya dalam keadaan tergulung. Dan itu konsisten dengan serangan seksual yang agresif dan tidak atas kehendak korban. Selain itu, dia meninggal karena dicekik. Maksud saya itu sangat intens, sangat brutal, sampai gendang telinganya pecah dan ada bekas luka parah, serta tanda-tanda memar di leher dan di sekitar telinga. Ini bukan hanya hubungan seks yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Maksud saya rasa tidak ada yang bisa mengatakan itu. Selain itu, Anda tahu akan ada kesaksian dari mantan pacar Ana yang mengatakan bahwa terdakwa ini pernah bertingkah aneh di sekitar Ana sebelumnya, bahwa dia terobsesi padanya dan Ana mengetahuinya. Namun, keluarga sepertinya justru menutup mata saat semua ini terjadi. Ya, dan Anda tahu, Anda mendengar tentang bagaimana kamar-kamar itu diatur dan orang tua mereka hanya berada di seberang lorong. Tapi kemudian ada dinamika aneh antara Ana dan saudara tiri laki-lakinya. Dan meskipun orang tua dan kakek neneknya sepertinya mereka punya hubungan yang baik, setidaknya menurut kakek neneknya begitu. Sepertinya itu bukan rahasia besar bagi orang-orang yang mengenal mereka bahwa ada sesuatu di antara mereka. Saksi kunci yang sangat penting tampaknya untuk pertama kalinya diidentifikasi sebagai saudara tiri laki-laki berusia 13 tahun yang juga menginap di kamar yang sama dengan Anna Kepner dan Timothy Hudson. Bagaimana fakta bahwa dia keluar masuk malam itu, dia tampaknya diberitahu untuk tetap di luar kamar selama beberapa waktu. FBI menuduh bahwa dia sebenarnya tidur di kamar itu dengan tubuh Anna di bawah tempat tidur yang juga sangat menakutkan. Bagaimana perannya dalam bagaimana cerita ini akan disampaikan di pengadilan? Dia akan menjadi saksi karena dia adalah orang yang diberitahu untuk tidak masuk ke kamar itu dengan cara yang sangat aneh oleh terdakwa. Dia juga menginap di sana. Dan ketika saudara laki-lakinya mencoba masuk ke kamar, terdakwa membuat cerita bahwa dia sedang berganti pakaian lalu menahan pintu. Lalu anak berusia 13 tahun itu merasa itu tidak biasa karena semua lampu menyala, pintu-pintu terbuka, dan dia hanya mengingat betapa anehnya hal itu. Sekarang, pihak pembela mungkin akan mencoba menuduh dia sebagai orang yang melakukannya. Tapi dia bukan orang terakhir yang terlihat bersama Ana. Dia juga bukan orang yang mencoba menyembunyikan tindakannya. DNA-nya juga bukan yang ditemukan pada Ana. Jadi itu hanya akan sia-sia saja. Saya rasa mereka akan kehilangan kredibilitas di mata juri. Saya rasa upaya mereka adalah mencoba menyalahkan orang acak di kapal yang pernah berhubungan seksual dengan Ana. Tapi di saat yang sama, menurut saya, itu juga bisa menjadi usaha yang sia-sia. Karena tidak ada bukti bahwa dia melakukan tindakan kekerasan apapun selain berhubungan seks secara suka sama suka dengan Ana. Jadi maksud saya, mereka akan mencoba melemparkan apa saja untuk melihat apakah ada yang berhasil. Tapi buktinya sangat kuat melawan terdakwa. Seperti, apa yang akan kamu lakukan sebagai pengacara pembela pada titik ini? Karena saya tahu, kamu bisa saja membuat pembelaan bahwa kamu tahu itu atas dasar suka sama suka. Kamu tahu ada banyak pembelaan berbeda yang bisa diajukan. Tapi sepertinya kalau dibandingkan, setidaknya pada titik ini, menurut saya, kalau dibandingkan dengan apa yang dituduhkan FBI, sepertinya itu tidak akan berhasil. Itu hanya seperti upaya nekat saja. Rasanya, apa yang bisa dilakukan seorang pengacara pembela pada titik ini? Dengan klien muda ini yang akan menghadapi kasus yang benar-benar berat dan tampaknya sudah sangat kuat, setidaknya dari apa yang dituduhkan dalam dokumen-dokumen itu. Benar. Nah, itulah kenapa saya sudah lama menjadi jaksa dan baru-baru ini menjadi pengacara pembela. Karena hal-hal seperti ini memang sulit untuk dijelaskan. Tapi, mereka bisa mencoba untuk membebankan pembuktian kepada jaksa penuntut dan mengatakan hal itu. Meskipun mungkin ada bukti adanya kontak seksual, bukti DNA tidak membuktikan kapan aktivitas seksual itu terjadi atau apakah itu dilakukan secara suka sama suka. Itu tidak membuktikan apakah itu terkait dengan penyebab kematian atau siapa yang menyebabkan kematian. Mereka bisa saja mencoba mengatakan bahwa orang lain di kapal yang melakukannya atau adik laki-laki yang berusia 13 tahun. Mereka semua berada di kabin yang sama kan? Dan dia punya akses ke anak berusia 13 tahun itu. Mereka bisa bilang staf kru juga punya akses ke kabin, dan mereka bisa melihat apakah garis waktu dari pemerintah benar-benar menyingkirkan semua orang lain. Hal-hal seperti itu. Kamu harus membuktikan kasus ini tanpa keraguan yang masuk akal. Hanya butuh satu juri yang bertahan. Dan itu sudah cukup membuat juri buntu. Memang, iya. Maksudku, tapi itu juga kelihatannya sangat sulit, di mana kamu tahu, rekaman CCTV menunjukkan ada Anna Kepner masuk ke ruangan. Timothy Hudson juga masuk. Kamu punya anak 13 tahun ini, tapi tampaknya kamu tahu, setidaknya FBI, kamu tahu, benar-benar mempercayai ceritanya. Dia juga baru 13 tahun, maksudku itu sangat-sangat muda.
Ketika sampai pada urusan pra-persidangan, yang minggu lalu kita lihat Timothy Hudson, dia masuk ke pengadilan dan dia bisa pulang ke rumah, apa pendapatmu hanya berdasarkan itu? Saya paham dia 16 tahun, tapi dengan betapa brutalnya pembunuhan ini, bagaimana pendapatmu tentang fakta bahwa hakim mengizinkan dia tetap tinggal bersama pamannya? Menurut saya, ada sedikit inersia di sini, karena faktanya dia sudah berada dalam status pra-persidangan selama seluruh proses ini, dan tidak melakukan pelanggaran apapun. Saya rasa itu membuat hakim lebih mudah untuk mengatakan, oke, kita akan lanjutkan seperti ini. Selain itu, dia juga sebenarnya bukan risiko untuk melarikan diri. Maksud saya, dia masih di bawah umur, dia tidak punya jet pribadi sendiri. Ini bukan seperti Didi, yang bisa mengelepon seseorang dan langsung dapat sebuah jet untuk menjemputnya. Dia tidak punya catatan kriminal sebelumnya, jadi dia sebenarnya bukan ancaman bagi masyarakat. Jadi saya bisa mengerti bahwa meskipun ini adalah kejahatan yang sangat serius, mereka tidak akan menahannya di penjara sebelum persidangan. Hal lain yang penting adalah usianya. Jadi menurut saya, semua hal itu jika digabungkan. Namun, dia masih bisa saja ditahan karena diduga melakukan pembunuhan keji dan pelecehan seksual. Biasanya, jika orang dewasa yang didakwa dengan hal-hal seperti ini, mereka akan menghadapi penahanan sebelum persidangan. Tapi karena dia masih di bawah umur, karena dia sudah bebas sampai saat ini, dan tidak melanggar syarat apapun, dan karena dia sebenarnya tidak punya cara untuk melarikan diri, saya rasa ada kemungkinan besar dia tetap dalam statusnya saat ini. Atau mungkin mereka meningkatkan sedikit menjadi tahanan rumah. Tapi saya bisa melihat itu terjadi, diperlakukan berbeda dibandingkan jika dia adalah seorang dewasa. Ya, dan saya pikir itu menarik. Hakim langsung saja mengatakan kalau dia lebih tua, tidak akan ada pertanyaan apakah dia akan ditahan sebelum persidangan atau tidak. Tapi saya rasa kamu tidak bisa begitu saja mengabaikan fakta bahwa dia berusia 16 tahun. Bagian lain dari cerita ini yang dibicarakan adalah tentang preseden atau hukum kasus yang berkaitan dengan hal ini. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya sesuatu yang buruk terjadi di kapal pesiar. Tapi apakah ada sesuatu? Maksud saya, seberapa unik kasus ini? Seperti mundur sejenak, kita sudah membicarakannya cukup banyak. Maksud saya, apakah menurutmu ada kasus lain yang sejalan dengan apa yang sedang kita hadapi dalam kasus ini? Menarik. Ya, selalu saja ada kaitan dengan Florida dalam segala hal. Sepertinya begitu, ya. Benar, selalu ada kaitan dengan Florida. Yang membuat ini begitu tidak biasa adalah kamu jarang melihat tindakan kekerasan seperti ini di kapal pesiar. Biasanya orang jatuh ke laut, itu yang sering terjadi. Tapi juga, kamu jarang melihat jaksa federal terlibat dalam kasus remaja. Sebagian besar kasus seperti ini biasanya ditangani oleh jaksa negara bagian, pekerjaan lamaku. Tapi karena kejadian ini terjadi di perairan internasional, maka menjadi yurisdiksi pemerintah federal. Jadi pihak federal yang menangani kasus remaja ini. Dan itu juga jarang terjadi. Dan itulah kenapa kasus ini menarik begitu banyak perhatian. Karena fakta-faktanya, karena ini sangat tidak biasa dalam banyak hal. Tapi semoga keadilan bisa ditegakkan di sini. Saya rasa sebagian alasan kenapa kita begitu tertarik dengan kasus ini juga karena ada anggota keluarga yang tidak tahu apa-apa dan justru membiarkan semua ini terjadi, padahal mereka sudah diberi tanda-tanda bahaya. Namun mereka tetap saja dikumpulkan dalam satu ruangan saat mereka sedang berpesta dan mengabaikan kenyataan. Dan saya rasa itu sangat mengganggu banyak orang, seperti seharusnya. Ya, dan berbicara soal itu, karena seringkali dalam kasus seperti ini, kita melihat sisi perdata, seperti gugatan perdata atas kematian akibat perbuatan salah. Tapi dalam kasus ini, karena kamu tahu, ayah Anna Kepner ada di kapal pesiar itu, dan ibu tirinya juga ada di kapal pesiar itu. Seperti ketika ada korban dan kamu melihat beberapa anggota keluarga, dan kamu bisa berargumen bahwa mereka menempatkan Anna di satu kamar dengan seseorang yang diduga membunuhnya. Seperti, maksudku, siapa yang mungkin secara perdata, seperti bisa mengajukan gugatan perdata atas kematian akibat perbuatan salah. Apakah itu memang mungkin dalam situasi seperti ini, di mana sayangnya korbannya di sini, anggota keluarganya justru yang akan digugat? Ya, jadi Ana, aku rasa dia punya orang tua kandung dan juga orang tua tiri. Jadi kamu punya kan? Jadi ada ayah kandungnya, aku percaya itu benar. Ayah kandung bisa menuntut secara perdata karena ini adalah putrinya dan dia mempercayakan putrinya kepada ibu dan ayah tirinya. Lalu akhirnya dia meninggal. Jadi ya, dia bisa mengajukan gugatan. Dia juga mungkin bahkan bisa mencoba mengajukan gugatan terhadap Carnival Cruise Lines. Memang sulit untuk melakukan itu, tapi itulah jenis publisitas buruk yang mungkin tidak diinginkan oleh perusahaan kapal pesiar. Selain itu, mungkin keamanan bisa ditingkatkan lagi. Sekarang, sepertinya kamera keamanan di kapal membantu mengungkap kasus ini, dan pihak keamanan bertindak ketika mereka bisa.
Tapi mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan kapal pesiar. Dan itulah yang menjadi pokok gugatan perdata. Ya, kita lihat saja. Maksud saya, jelas masih lama sebelum kita sampai ke tahap itu dalam kasus ini. Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Timothy Hudson untuk sementara ini sudah keluar dari tahanan. Kita akan lihat apakah dia akhirnya akan ditahan sebelum persidangan, tapi ini benar-benar kasus yang sangat-sangat menyedihkan dan ada beberapa detail baru yang mulai terungkap. Dave Ehrenberg, mantan jaksa negara bagian untuk Palm Beach County. Terima kasih seperti biasa sudah menjelaskan kasus-kasus Florida ini untuk kami. Kami sangat menghargainya. Terima kasih, Chris. Itu saja untuk kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Berlangganan di kanal kami di YouTube dan Spotify. Dan sekarang kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.